Pemirsa, kita tinggalkan informasi Copa America. Kita bergeser ke informasi lain. Ini sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy Setiawan yang sejatinya digelar Senin kemarin. Ini ditunda menjadi pekan depan tanggal 1 Juli 2024. Hakim Eman Sulaiman memutuskan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan keterangan Humas PN Bandung, ketidakhadiran termohon Polda Jawa Barat yang diterima pihak pengadilan tidak ada penjelasan. Namun jika pada sidang lanjutan, pihak termohon tidak juga hadir, hakim akan tetap melanjutkan sidang tersebut. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa dengan adanya penundaan sidang pra-peradilan. Mereka pun menilai pihak termohon, yakni penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat, sengaja tidak hadir dalam persidangan. Ya, sementara itu keluarga dari Peggy Setiawan menyatakan kecewa dengan adanya penundaan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ibunda Peggy juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Joko Widodo. Nah, kekecewaan yang disampaikan oleh Ibunda Peggy Setiawan, yaitu Kartini, saat ditemui di rumahnya di Desa Kepongpongan di Kecamatan Talun di Cirebon. Ibunda Peggy merasa kecewa sidang yang sedangnya digelar Senin kemarin ternyata ditunda hingga pada tanggal 1 Juli mendatang. Pihak keluarga yakin Peggy Setiawan tidak bersalah dan berharap segera dibebaskan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Saya hanya minta tolong kepada Pak Jokowi dan Pak Presiden yang baru untuk membebaskan anak saya. Kita akan langsung saja masuk ke dialog terkait sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang kemarin ditunda hingga pekan depan 1 Juli 2024. Kita sudah hadirkan dua narasumber, yakni Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri, dan juga Kadif Binkum Polri tahun 2007. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak. Baik, selain itu juga sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Taruman Negara Jakarta. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya mau ke Pak Arianto dulu izin. Pak Arianto, kalau melihat kemarin kan dalam sidang peradilan pihak Polda Jawa Barat ini tidak hadir. Belum ada juga keterangan kenapa tidak hadir kemarin. Kalau dari sisi Pak Arianto melihatnya apa sih yang mungkin terjadi sehingga Polda Jawa Barat kemarin tidak hadir ini? Saya juga surprise juga ya, kemarin kok nggak hadir itu ya. Harapan saya kan pasti akan hadir karena sudah dibilang tadinya sudah siap ya. Humas mengatakan siap, Pak Kapolri juga menyatakan harus cepat-cepat ditangani. Nah, kemarin kok nggak jadi. Saya tanyakan kepada Kabid Humas Polda juga belum tahu, belum ada jawabannya juga. Jadi kejutan juga buat Pak Arianto nih? Ya saya juga kaget juga kok nggak hadir itu. Karena estimate saya pasti akan hadir. Tapi enggak. Kemudian tapi dengan tidak ada data itu maka saya hanya bisa memperkirakan ya, kalau tadi tanya kenapa kok begitu ya. Karena dulu saya juga mantan sering menghadapi pra-peradilan kayak gitu. Itu biasanya kenapa faktornya Pak? Ini kemungkinan ya, estimate saya ini. Karena tim daripada yang akan menghadapi pra-peradilan, yaitu dari tim dari Binkum, mungkin kemudian ada tim yang lain itu, dia mempertimbangkan bahwa jawaban-jawaban yang tadinya dipersiapkan sudah cukup itu untuk. Tapi dengan adanya timbul banyak sekali itu kan yang bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat itu kan banyak itu ya, sehingga dia mungkin wah ini kurang dalam anunya istilahnya mungkin kurang pede lah tuh, kurang lengkap. Sehingga perlu dilengkapi lagi, sehingga dia butuh waktu untuk melengkapi. Dan ini menunjukkan suatu kehati-hatian daripada Polda Metro, dia tidak mau lagi gegabah ya dengan hanya berbuat Polda Jawa Barat, ya. Polda Jabar itu dia tidak mau lagi karena ini mempertaruhkan mempertaruhkan institusi kan gitu. Itu satu bentuk daripada kehati-hatian sehingga untuk melengkapi itu gitu. Tapi ini pasti menjadi kekecewaan masyarakat kan ya. Apalagi ada tuduhan bahwa ini pasti akan mengundurkan pra-peradilan supaya nanti pra-peradilan gugur apabila itu cepat P21. Ya, karena itu dugaan yang muncul Pak. Ya, ini gitu. strategi dari polisi agar kemudian bisa P21 sehingga gugur pra-peradilannya. Nah, terhadap tuduhan kayak gitu tuh ya taktik strategi kayak gini di masa lalu banyak dilakukan oleh penyidik. Tapi sah Pak kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Memang hukumnya kayak gitu kan. Hukumnya kan cuma mengatakan bahwa pra-peradilan itu gugur apabila sidangnya sudah dimulai sekarang ya. Kalau dulu kan sudah
berkasnya dilempahkan ke pengadilan. Tapi sekarang kalau sudah mulai berarti pra peradilan itu gugur, bunyinya kayak gitu. Nah, celah kayak gini lah yang dipakai oleh penyidik biasanya untuk menghindari supaya dia nggak repot-repot menghindari pra peradilan gitu. Tapi kalau ini yang ditempuh oleh penyidik, kalau menurut hemat saya akan kayaknya susah ya, karena apa? Jaksa kan sekarang udah lebih alert kan, lebih hati-hati, dia nggak akan mungkin akan menerima berkas itu P21 kalau masih kurang. Karena kalau beliau menerima itu berarti nanti tanggung jawab kekurangan itu oleh jaksa kan. Jaksa jadi. Nah, saya kira jaksa nggak mau 2 kali ini ketatalan lah dalam istilah saya. Dulu 2016 kan dia sudah menerima tuntutan itu, tapi kemudian ternyata dianggap itu kan nggak benar itu kerja polisi itu kan. Nah, kira-kira kalau penyidik mengharapkan itu sama menggagalkan pra peradilan dengan mengharapkan cepat P21 itu kayaknya agak kurang pas gitu ya. Jadi tuduhan masyarakat itu bisa saja, tetapi penyidik pasti akan berpikir 2 kali juga untuk kalau dia menghindari supaya ini saya dimundur-mundurkan. Jadi gitu. ini dalam arti penyidik saat ini hanya mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi begitu ya? Untuk menambah, Untuk karena menambahkan, melihat ya? besarnya serangan itu gitu. Padahal menurut hemat saya tidak sangat penting banget, karena kalau pra peradilan itu kan cuma apa ya, melihat apakah ini sesuai prosedur apa tidak kan gitu, apa bukti awal itu oleh hakim dinilai cukup apa enggak kan, selama ini kan bukti awal ini cukup menurut kacamata penyidik kan gitu. Belum oleh hakim. Tapi biasanya kalau yang dihadirkan oleh penyidik sendiri di sidang pra peradilan seperti apa sih Pak Arianto? Kan kalau kemarin Peggy Setiawan sudah ada 10 orang saksi yang akan meringankan begitu yang dihadirkan, belum lagi berkas-berkas dan dokumen-dokumen. Ya pasti yang diajukan oleh penyidik itu adalah menjawab pertanyaan itu, pasti yang jelas dokumen untuk menjawab pertanyaan itu, dan kemudian kalau memang mau diajukan saksi ya itu untuk memperkuat bahwa apa yang disanggahkan ini memang betul-betul faktanya kayak gitu Okay. Itu gitu aja. Mas Heri, kalau kita lihat ada penundaan, lalu kemudian ini Pak Arianto bilang ini sebenarnya bisa saja untuk menguatkan lagi kesiapan kepolisian. Tapi kalau Anda lihat apa yang jadi catatan Anda dalam kasus ini? Ada penundaan sehingga ada dugaan juga muncul ini strategi dari polisi untuk memundur-mundurkan, untuk menggugurkan pra peradilan? Yang pasti satu kata dulu ya, anti klimaks ya. Anti klimaks dalam artian bahwa apa yang disampaikan di awal bahwa akan siap menghadapi itu akhirnya berbeda dengan Senin kemarin. Itu catatan pertama ya. Tapi kan sah tadi dibilang. Iya, nanti kita akan bahas masalah sah tadi ya. Memang itu sah karena nanti kita akan bahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/13 Romawi tahun 2015. Itu memang perdebatannya adalah ketika nanti perkara itu telah diperiksa, pokoknya telah diperiksa, itu akan gugur. Dalam konteks ini adalah sidang pertama. Sehingga tadi kalaupun ada penundaan, KUHAP 203 ayat 3 itu mengatakan selama itu demi kepentingan pembelaan, maka sah-sah saja dilakukan penundaan selama waktu 7 hari. Tapi atas kesepakatan tadi ya, tim kuasa hukum maupun dari jaksa penuntut umum kalau ini sudah sidang pertama misalnya. Tapi dalam konteks ini bisa dipakai di pra peradilan juga. Tapi yang mau saya katakan begini, jangan sampai ada dualisme dalam hal menggunakan misalnya satu kepastian hukum, satunya kehati-hatian atau kecepatan dalam hal ini atau kehati-hatian. Karena begini, dalam konteks menunda ini kan berarti ada proses yang kehati-hatian yang digunakan. Tadi disampaikan demikian ya, tapi satu sisi demi orang yang berhadapan dengan hukum adalah dia inginnya demi kepastian hukum cepat proses ini agar statusnya jelas seperti apa. Nah, jangan sampai penggunaan ini dibolak-balik ini kan. Dalam pra peradilan yang sekarang digunakan kehati-hatian, tapi ketika anggapan kuasa hukum ketika menangkap si Peggy Setiawan itu kok menggunakan kecepatan tadi kan, kira-kira demikian. Jadi ini yang harus nanti bisa dijelaskan oleh pihak kenapa nggak saat penangkapan kehati-hatian, justru nanti di nah kira-kira demikian. Lebih cepat gitu ya. Kira-kira demikian. Saya menggunakan kata itu harus hati-hati agar kita bisa melihatnya dari perspektif yang simpel saja. Ini narasi yang sering dipakai ini nanti. Kalau satu akan digunakan kehati-hatian, satunya kecepatan. Tapi ini kan perspektif yang akan bertabrakan dengan perspektif pendapat yang lain. Ketika orang bilang kehati-hatian, satunya kecepatan. Sebaliknya pasti akan demikian. Jadi menurut saya adalah sah-sah saja, sekali lagi dari penjelasan tadi, kalau ini ditunda dalam waktu 1 minggu. Tapi pertanyaan besarnya, apakah urgensi penundaan itu atau mengapa kemudian kemarin tidak hadir? Itu menurut saya perlu untuk disampaikan. Karena biasanya mungkin ada agenda yang dianggap penting dan kemudian misalnya para
mereka yang akan bersidang tadi itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada Ini kan, halangan ya, berhalangan begitu. ya ini sesuatu yang menurut saya juga harus diinformasikan, bentuk kehormatan kita, penghormatan kita terhadap institusi negara juga ya, terhadap pengadilan. Itu berhak disampaikan. Tapi sampai sekarang juga Polda Jawa Barat kan juga belum memberikan statement kenapa kemarin tidak hadir begitu. Akhirnya spekulasi liar lah yang muncul di permukaan begitu kan Mas Heri? Iya, betul Mbak. Ini sampai tadi poinnya adalah apakah ini sengaja untuk menunda agar nanti perkara pokoknya masuk duluan kan, sehingga gugurlah pra peradilan. Ini kan menurut saya jadi hal yang negatif bagi Polda Jabar, padahal belum tentu itu yang mereka lakukan begitu. Jika kemudian perkara pokoknya sudah masuk duluan, apakah kemudian perkara di pra peradilan ini bisa dibahaslah sedikit setidaknya di peradilan nanti menjadi bahan pertimbangan? Nanti dijawab saja. Kita jeda dulu. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan update dulu. Sebelumnya memang ada 2 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Sementara pemeriksaan terhadap 4 terpidana lain ditunda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Yohanes Leonardo langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ardo, silakan informasinya. Selamat pagi Kamarati Alfat dan juga pemirsa. Memang di Polda Jawa Barat kemarin pada hari Senin 24 Juni 2024 memang berlangsung pemeriksaan terhadap dua terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 8 Juni 2002 pada bulan Agustus 2016 lalu, di mana memang dalam pemeriksaan terakhir kemarin di Direskrim Polda Jawa Barat dua terpidana tersebut ialah terpidana atas nama Eko dan juga Jaya yang dijerat hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 lalu. Namun memang keduanya menjalani tes psikologi yang sebelumnya dijadwalkan sebenarnya berlangsung dengan 4 terpidana lainnya. Namun 4 terpidana lain ini tidak berhalangan hadir dan sehingga ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Dan kemarin juga kami sempat menanyakan update daripada Polda Jawa Barat terkait kasus pra peradilan yang kemarin sempat diajukan oleh Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dalam kasus yang serupa ini. Namun memang tim Polda Jawa Barat hingga saat ini belum juga merespons ajakan wawancara ataupun juga update informasi terkait alasan mengapa kemudian tim bidang hukum Polda Jawa Barat yang tidak hadir di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat kemarin pada hari Senin, sehingga dengan abstain atau tidak hadirnya tim Polda Jawa Barat ini mengharuskan sidang ditunda hingga tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Dan hingga kini kami akan terus mengupdate kepada Polda Jawa Barat untuk memastikan kapan akan memberikan keterangan terkait alasan tidak hadir Polda Jawa Barat di sidang pra peradilan kemarin atas nama tersangka Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara demikian yang kami dapat sampaikan dari Bandung, Jawa Barat, kembali ke Jakarta. Ya, ternyata memang belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat terkait penundaan pra peradilan. Saya ingin kembali melanjutkan sebelum ke Pak Arianto, saya ke Mas Heri. Kalau memang tidak ternyata pokok perkara utamanya sudah masuk duluan, persidangannya sudah dimulai, artinya kan gugur pra peradilannya. Apakah kemudian pembahasan di pra peradilan ini bisa sedikit dibahas sebagai pertimbangan untuk terdakwa nantinya pada saat persidangan utamanya? Iya. Menurut saya dalil yang dipersiapkan di pra peradilan itu tidak sepenuhnya hilang kalau memang ternyata pra peradilannya gugur ya. Okay. Karena perdebatan frase tadi itu kan kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi tentang perkara-perkara pertama kali diperiksa. Diperiksa ini berarti sudah sidang pertama dan sudah dibacakan dakwaan, maka gugur di situ. Tapi sekali lagi bahan-bahan yang digunakan kan saya rasa juga bicara tentang penetapan tersangka ya untuk kasus Peggy Setiawan di pra peradilan. Nah, penetapan tersangka ini mendasarkan pada soal minimum 2 alat bukti yang dimiliki. Oke. Nah, dalam hal ini minimum 2 alat bukti tadi itu juga bisa dipakai di peradilan pokok perkara. Karena bicara dalam konteks itu ada kesalahannya seperti apa begitu kan. Kemudian juga saksi, mungkin juga ahli yang akan digunakan bisa saja linear dengan yang diajukan di pra peradilan. Jadi sama sekali berarti bukan sama sekali ini tidak bisa dipakai begitu. Jadi bisa saja digunakan. Cuman kan menurut saya begini, ketika ada seseorang sudah mengajukan pra peradilan, apalagi kasusnya sudah memiliki atensi publik yang luar biasa, berarti sudah diketahui oleh para pihak
yang akan diajukan di pra-peradilan bahwa ini akan diperadilan, tidak ada salahnya menurut saya ini diberikan kesempatan saja untuk Jadi selesai dulu di pra-peradilan begitu ya? Dengan demikian berarti hak hukum warga negara itu benar-benar dilindungi. Jadi ini bukan just giving a lip service saja bahwa ada penghormatan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena bagaimanapun ketika orang itu diduga melakukan tindak pidana masih asumsi. Asumsi ini berarti bisa salah, bisa benar. Mas Heri, tapi kalau misalnya nanti di tanggal 1 Juli begitu ya, tidak datang juga Polda Jawa Barat, apakah kan hakim mengatakan bahwa sidang akan tetap dilanjutkan. Apakah masih ada potensi untuk Peggy Setiawan nantinya bisa memenangkan pra-peradilan ini? Ya, kalau seseorang itu tidak datang dalam hal ini salah satu pihak, baik pemohon ataupun termohon, berarti kan dia melepaskan atau menghilangkan hak hukumnya untuk melakukan pembelaan. Dan menurut saya ini sangat disayangkan, karena disitulah sebenarnya uji buktinya, kemudian juga adu keterampilan dalam hal membantah argumen atau dalil yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Ini jalur konstitusional yang digunakan. Nah, kalau dia tidak menggunakan jalur itu, tidak memanfaatkan jalur itu, maka hilanglah kesempatan bagi pihak yang menghilangkan atau melepaskan sendiri secara sadar hak hukumnya. Maka ini bisa menguntungkan pihak yang mengajukan permohonan pra-peradilan. Dalam hal kita bicara asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka tentunya tidak dapat menunggu untuk kehadiran kembali lagi, karena selama itu dipanggil secara patut dan sah, menurut saya itu sudah terpenuhi unsur untuk kemudian disidangkan dalam perkara tersebut. Nah ini jadi kesalahan itu yang melekat pada orang yang atau pihak yang bersangkutan kan, bukan lagi pengadilan. Pengadilan memfasilitasi untuk menghadirkan, untuk menyidangkan perkara yang dimohonkan terhadap dirinya. Oke. Pak Arianto, dengan kasus ini terus bergulir, lalu kemudian sekarang ada penundaan, menurut Pak Arianto nih selaku penasihat Kapolri juga, apa yang harus dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat dalam hal ini, dalam menangani, setidaknya dalam pra-peradilan ini dulu deh? Kalau saya dari dulu sih nyarankan ya, Polda Jabar itu kalau memang merasa apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan aturan menurut pendapat dia, gak usah takut di pra-peradilan, justru harus dihadapi supaya bisa kita tuh terang benderang ya bahwa yang kita kerjakan itu bukan main-main kan gitu kan. Meskipun resikonya nanti Peggy menang tidak jadi tersangka lagi. Ya nggak apa-apa. Kalau memang ini polisi sekarang yakin nih benar ya. Bukti awalnya cukup 2, tapi ternyata hakim menyatakan enggak. Ya sudah, enggak jadi kan itu. Polisi masih punya kesempatan lagi nyari bukti-bukti yang lain untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ini kan tidak segala-galanya lah ini. Bukan kiamat bagi polisi bukan begitu. kiamat bagi penyidikan gitu. Pak Arianto, tapi juga tadi ada pernyataan dari Mas Heri, sebenarnya ya mungkin ini yang akan ditangkap oleh masyarakat kok seakan-akan saat penetapan tersangka ini kecepatan yang dipentingkan oleh pihak kepolisian. Sedangkan saat ini sudah prosesnya bergulir begitu ya, di mana pra-peradilan justru kehati-hatian mengumpulkan dulu kekuatan. Saya tadi mengatakan begini ya, ketika polisi menyatakan dia sebagai tersangka itu udah yakin kan ada cukup bukti. Oke, makanya cepat-cepat dijadikan tersangka supaya polisi bisa menggali lebih dalam yang terkait dengan itu. Tanpa ada itu sebagai tersangka, susah Pak kita untuk menggali keterangannya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang pra-peradilan, begitu dahsyatnya kan gitu kan, dipikirnya tadinya cukup dihadapi dengan yang sederhana gitu aja cukup, tapi kemudian sekarang wah ini mesti rethinking lah gitu, sehingga dia memperkuat itu tadi. Maka, tapi saya tidak menyarankan supaya cepat-cepat P21 sehingga nanti gugur itu langkah yang keliru menurut saya, karena hak jaksa juga pasti tidak akan mungkin akan ngasih P21. Jadi intinya gini lah saya masih tetap yakin ya bahwa Polda Jabar akan gentle menghadapi pra-peradilan ini sehingga bisa memberikan penjelasan pada rakyat inilah yang sudah dikerjakan. Adapun nanti hasilnya kayak apapun nggak usah dikhawatirkan. Baik. Yang penting proses tetap jalan. Nanti kita lihat bagaimana di 1 Juli 2024 bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terima kasih banyak Pak Arianto, terima kasih banyak Mas Heri sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.